Baik, saya Muhammad Fakih izin melanjutkan presentasi slide 31. Bahwa ada banyak manfaat untuk penyiaran digital melalui sistem analog, penyiar memiliki banyak peluang berkat revolusi digital. Akan tetapi, opsi mereka tuh yang ada sekarang dibatasi oleh sumber daya keuangan, teknologi, dan lainnya. Jadi jika dibandingkan dengan pemancar TV analog, digitalisasi penyiaran mengurangi biaya operasional sebesar 57%, biaya modal sebesar 79%, dan biaya listrik sebesar 90%. Hal ini juga dapat membuat infrastruktur industri penyiaran lebih efisien dan menciptakan peluang bisnis baru bagi industri konten. Nah, berbeda dengan penyiaran analog, penyiaran digital menawarkan berbagai manfaat kepada konsumen, termasuk kualitas yang lebih baik dan pilihan pemrograman dan layanan yang lebih besar, seperti saluran tambahan, penawaran HD, dan radio, layanan data, dan sistem pembayaran. Cenderung secara sporadis menghadapi masalah dengan kualitas gambar dan gangguan sinyal. Selanjutnya bagian kesimpulan. Jadi konvergensi media telah menjadi fenomena yang mendefinisikan landscape media komunikasi di era digital. Nah, beberapa kesimpulan penting dari pembahasan presentasi ini tuh yang dapat ditarik kesimpulannya ialah mengenai konsep, perkembangan, dan dampak konvergensi media terhadap berbagai aspek teknologi, sosial, dan budaya. Nah, yang pertama tuh evolusi konsep konvergensi media. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Nicolas Negroponte pada akhir tahun 1970-an. Sehingga konsep konvergensi ini telah mengalami transformasi besar. Awalnya dipahami sebagai penggabungan teknologi komunikasi. Konvergensi ini juga mencakup aspek multidimensi yaitu teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa konvergensi tidak hanya terkait dengan perubahan teknis, akan tetapi juga dengan perubahan struktural dan perilaku dalam konsumsi dan produksi media. Konvergensi ini telah merubah pandangan kita terhadap media, di mana batasan antara produsen dan konsumen semakin kabur. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perubahan peran produsen dan konsumen konten. Di dalam era konvergensi media, peran produsen dan konsumen telah berubah secara signifikan. Pengguna media saat ini tidak hanya bertindak sebagai konsumen informasi, akan tetapi juga sebagai produsen konten, yang dikenal dengan istilah prosumerism. Media sosial dan platform digital telah memberikan ruang bagi individu untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan memperluas informasi. Fenomena ini telah menggeser paradigma lama di mana hanya media tradisional yang memiliki kendali atas distribusi konten. Lanjut nomor 3, pengaruh teknologi digital dalam konvergensi. Jadi dengan kemajuan teknologi terutama pada internet dan perangkat mobile, ini telah menjadi pendorong utama dalam akselerasi konvergensi media. Digitalisasi seperti peralihan dari televisi analog ke televisi digital merupakan salah satu bentuk nyata dari konvergensi media. Layanan streaming, portal berita online, dan media sosial telah memudahkan akses untuk informasi secara real-time dan lintas platform. Nah, penggabungan berbagai jenis media seperti teks, gambar, video, dan audio dalam platform adalah manifestasi konkret dari konvergensi media. Hal ini juga menciptakan pola interaksi baru antara pengguna dan media lebih personal dan interaktif. Nomor 4, yaitu tantangan yang ditimbulkan oleh konvergensi. Jadi meskipun konvergensi media telah membuka banyak peluang, ia juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kesenjangan digital. Jadi di mana akses terhadap teknologi dan informasi masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga masalah penyebaran informasi palsu atau fake news menjadi semakin kritis di era konvergensi. Karena pengguna seringkali kesulitan membedakan antara informasi valid dan tidak valid. Tantangan lainnya ialah homogenisasi budaya. Jadi di mana konvergensi media dapat menyebabkan penyebaran budaya global yang dominan, yang mengancam keberagaman budaya lokal. Selanjutnya nomor 5 yaitu dampak sosial budaya dari konvergensi. Jadi konvergensi
Selanjutnya nomor 5, dampak sosial budaya dari konvergensi. Jadi konvergensi media tidak hanya mempengaruhi aspek teknis, akan tetapi juga membawa implikasi yang mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya. Masyarakat tidak lagi berperan sebagai penerima informasi yang pasif, melainkan sebagai aktor aktif dalam produksi dan konsumsi informasi. Hal ini dipengaruhi cara orang membentuk identitas digital mereka dan berinteraksi dengan komunitas global. Namun konvergensi juga menimbulkan kekhawatiran terkait hilangnya identitas budaya lokal akibat dominasi budaya global. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana konvergensi dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dan membangun identitas budaya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang terakhir ada prospek masa depan konvergensi media. Jadi ke depan perkembangan konvergensi media diperkirakan akan terus berlanjut dengan munculnya teknologi-teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, dan virtual reality atau VR. Jadi teknologi-teknologi ini akan memperdalam integrasi antara media lama dan media baru, serta menciptakan pengalaman yang lebih personal dan imersif bagi pengguna. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengelola perkembangan ini agar dapat memaksimalkan manfaat konvergensi, sembari mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Jadi secara keseluruhan, konvergensi media ialah fenomena yang kompleks dan terus berkembang. Di satu sisi, ia menawarkan peluang besar untuk inovasi dalam komunikasi dan distribusi informasi. Namun di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan serius yang memerlukan perhatian dan pemecahan yang hati-hati. Adaptasi ini juga terhadap konvergensi media menjadi salah satu keharusan bagi semua pihak untuk tetap relevan di era digital ini, sekaligus mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konvergensi media merupakan fenomena kompleks yang terus berkembang dan membentuk ulang landscape komunikasi global. Pemahaman komprehensif tentang konvergensi media tidak hanya penting untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, akan tetapi juga mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang muncul. Jadi dalam menghadapi era konvergensi yang semakin matang, juga diperlukan pendekatan yang seimbang, sehingga antara adopsi teknologi dan pemeliharaan nilai-nilai sosial budaya yang fundamental. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada pertanyaan atau diskusi, boleh langsung reply di kolom forum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.